Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita tentunya di dalam keadaan baik. Yang harus kita miliki tentunya semangat, tetap berharap dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada satu lirik lagu yang menarik buat saya. Dikatakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau tak ku tahu dan tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu betapa berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat, ku merasakan indah rencanamu. Lagu tersebut mengatakan kita tidak tahu kadang banyak hal yang tidak mengerti, tetapi yang pasti semuanya akan indah pada waktunya. Semua yang Tuhan berikan, semua yang kita alami, pasti Tuhan bukan merencanakan yang tidak baik, semuanya baik. Di Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita tidak bisa menyelami apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Semua yang terjadi, yang saya kembalikan tadi, pasti akan indah pada waktunya. Di Alkitab ada seorang anak perempuan yang dijadikan tawanan, ditangkap, dijadikan tawanan, dijadikan pembantu. Tentunya yang menawan itu bukan siapa-siapa, tentunya musuhnya, musuh dari anak perempuan tersebut. Tetapi ketika tuannya, musuhnya itu sakit, si anak tersebut mau menolong tuannya tersebut, memberitahukan, memperkenalkan bahwa ada di satu tempat seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Mari kita baca dari 22 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang. Dia seorang panglima dan terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang oleh rajanya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, panglima tersebut, pahlawan tentara yang sakit kusta. Jadi Naaman menderita kusta, menderita satu penyakit. Walaupun dia terpandang, walaupun dia pahlawan, walaupun dia punya segalanya. Saudara, firman ini mengingatkan kepada saudara dan saya, banyak hal yang mungkin kita miliki, kita bisa memiliki semuanya, tetapi ingat banyak hal juga yang tidak bisa dibeli oleh semuanya, oleh pangkat kita, oleh kedudukan kita, oleh uang kita, hanya tergantung kita kepada Tuhan. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 2-4 dikatakan, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Jadi Naaman menurut, mengikuti apa yang dikatakan gadis tersebut. Lalu panglima Naaman pergi, dan hampir-hampir ketika pergi, karena tidak bertemu dengan nabi tersebut, hampir kecewa, hampir pulang. Perjalanan yang sungguh jauh karena keegoannya, karena ketinggian hatinya, hampir-hampir pulang. Dan untung tidak jadi, dia melakukan kembali apa yang diperintahkan. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Tetapi apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Puji Tuhan, akhirnya Naaman menuruti kembali apa yang dikatakan pegawainya dan melakukan apa yang disuruhkan oleh nabi tersebut. Dia mencelupkan 7 kali dan akhirnya bisa disembuhkan. Satu pelajaran yang kita dapatkan, ketika ego kita diturunkan, ketika ketinggian hati kita diturunkan dan menuruti apa yang dikatakan nabi tersebut, dan dia menjadi sembuh, sesuatu yang sangat berbahagia. Dan yang menurut saya sangat menjadi berkat, Naaman pun bertobat. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 17 dikatakan, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang begal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain.
kecuali kepada Tuhan. Itulah berkat yang didapatkan dari renungan hari ini. Biarlah setiap saudara dan saya juga boleh mendapat pelajaran bahwa sesuatu yang dirasakannya tidak enak mungkin buat perempuan yang tertawan itu, tetapi menjadi rencana Tuhan berbeda. Yang kedua, Naaman panglima yang disembuhkan dan dia bertobat dan dia mengikut Tuhan, meninggalkan Tuhan Allahnya. Di Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi Naaman disembuhkan dan bertobat. Lalu yang ketiga pelajarannya apa yang kita dapatkan? Orang boleh memiliki segalanya, tapi ingat ada banyak hal yang kita juga membutuhkan, sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.